Bismillah, baik. Kali ini kita belum melanjutkan codingan yang seri itu ya. Kita coba belajar sedikit tentang integrasi template ke integrasi template HTML CSS ke Laravel ya. Dan ini saya masih npm install ya ini. Barusan konfigurasi dari si out ini ya. Ini masih npm install, tampilannya masih kosong, sebenarnya masih HTML biasa gitu ya. Sambil menunggu, coba kita lihat dulu template-nya ya. Baik, di sini saya sudah punya file template sbadmin 2 ini ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nanti diekstrak saja ya. Ini isinya seperti ini. Kita gak bakalan pakai semuanya ya. Mungkin kita bakalan ambil indeksnya ini ya. Login, register, mungkin tidak usah register, hampir kurang lebih dengan login ya. Yang penting ini indeks sama si login ini ya. Coba sebelum itu kita kopikan dulu ini folder asetnya ini ya. Kopikan, kita blok dulu ya, di blok, kopikan, masuk ke project kita ya, di sini ya, public ini ya, public. Kita buat folder baru, ini folder ini ya. Saya kasih nama dengan assets. Nah, seperti ini ya. Lalu pastekan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita buka Visual Studio Code. Nah, ini masih project kosong ya. Coba kita lihat apakah udah selesai. Nah, ini udah ya. Kita jalankan pm run dev untuk mengcompile si ini tadi yang udah kita install ini. Biar perubahannya terlihat di sini. Coba kita refresh. Sebelumnya belum selesai di compile ya. Oke, ini udah, kita refresh. Nah, ini udah berubah ya ini. Baik, kita kembali ke template kita. Ini kita clear saja template. Nah, ini kita ada home. Oh ya, ini masih kosong projectnya, hanya saja sudah diinstal out ya, untuk kita implementasi dari si login tadi ya. Login yang di sini kita udah copy asset yang tadi ya. Nih di sini kan di bagian mana tadi ya, ngobar ini ya. Nah, di dalam template sbadmin ini kan ada banyak halamannya, ada 404, blank, button, dan lain-lain. Kita mungkin nggak pakai semuanya, kita cuma pakai mungkin login ya. Yang pertama login, lalu index ini untuk dashboard tampilan awal itu ya. Untuk pertama kita udah masukkan folder asset ini ke public ya. Selanjutnya kita buat dulu mungkin di root ya. Kita buat di web root ini kita hapus saja. Ya, di sini kan welcome ya, berarti dia langsung mengarah ke mana nih? Sini ya, welcome ini. Coba kita nggak usah mikirin middleware dan lain-lain itu ya. Coba kita buat lagi route get ini login ya, atau nggak usah ini login karena udah ada di out ini ya, di bagian sini view out login ini ya. Udah, nanti kita otak-atik di sini nih. Kita buat langsung dashboard aja ya.
ini kita arahkan ke kontrol saja, sekalian kita belajar itu. Seperti biasa kita buat namanya admin controller, kelas, metodenya index saja, tutup. Kita buat dulu controllernya, php artisan make.2 controller admin controller ya, enter, hasil kita clear biar bersih ya. Kali app http controller admin controller. Nah ini di sini kita mau panggil view-nya ya. Kita tulis dulu public function index. Kita tadi udah buat ini di web ya. Nah ini kita bilang kalau ini ngarah ke index gitu. Index kita dalam metodenya nggak perlu di panggil-panggil ya. Di sini kita kosongkan saja. Kita mau panggil view-nya, dan view di mana nih, terluar saja ya. Index saja. Atau kita indeks ini kan dashboard ya, dashboard saja, dashboard saja. Mungkin untuk awal ini saja kita import dulu kelasnya, jangan lupa. Nah, jadi muncul di atas ya. Oke. Kalau sudah di sini kita buat view untuk si dashboardnya dulu. Jadi source view, nah di sini di layout kita buat dulu untuk base-nya dulu ya, base template-nya. Kita new file di sini. Untuk login mungkin kita buat clean aja, clean.blade.php. Clean ini mungkin tampilannya tuh agak bersih gitu ya, cuman di tengah gitu ya, ada card di tengah. Nanti kalau SPAdmin itu kan kirinya itu gambar, kanannya itu form gitu ya, form login dan lain-lain itu. Coba yang satunya kita buat namanya apa ya, admin aja lah, admin.blade.php. Ini untuk dashboard ya. Oke, kita buat base template-nya di sini. Lalu kita biarkan dulu ini login ya, nanti kita ketik sini extends. Ini kan ada extends nih kan, extends dengan ke app gitu kan. Kita extends-nya ke basic nanti ya, kita udah buat tadi. Bukan basic, clean ya, clean. Oke, tinggal kita buat di sini, di luar saja ya, namanya dashboard.blade dulu ya, .php ya. Kita fokus ke login terlebih dahulu ya. Kita buat login, clean ini ya, clean. Untuk namanya terserah kawan-kawan, asalkan kawan-kawan nanti ingat pas manggil di extension-nya itu, pas manggil layout-nya ingat itu namanya ya. Coba pergi ke ini kita ya, template-nya. Kita buka text editor atau notepad ya. Nah ini udah terbuka ya. Login ini login. Kita copy scriptnya ke sini, HTML gitu ya. Nah ini ya. Kita Ctrl A, Ctrl C ya. Atau sebelum itu agak sedikit berbeda ya di Laravel ini. Kita copy app-nya dulu ini. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu ke clean terlebih dahulu untuk base template-nya si login-nya ini. Kita save. Kita nggak perlu semuanya ini ya.
kita cuman perlu ini biarkan saja, ini kita tidak perlu ya. Ini ya, kita hapus, kita ganti punyanya kita ini, kita buka notepad atau text editor gitu ya. Nah ini kalau bisa samain ya, tapi ini kan kosong gitu ya, kita tidak usah masukkan saja. Ini title kita sudah punya, kita tinggal kopikan yang di sini saja ya. Kita copy, pindah ke sini. Ini di tag head ya, jangan taruh di luar atau taruh di body gitu ya, jangan sampai salah. Paste di sini, ya save. Nah ini kan belum ngelink gitu ya, coba kita buat yang ngelink terlebih dahulu. Ini kan ke vendor, kita buka terlebih dahulu ya. Ini jadi public set vendor ini ya, vendor font awesome. Nah ini ke dalam gitu ya, intinya seperti ini. Kita buka kurung kurawal 2 kali itu ya, lalu kita ketikkan aset ya tanpa s, kurung, buka kurung ya, lalu tanda petik, nah, petik 1 saja. Lalu kita sebelum di copy ini coba kita tulis dulu sesuai dengan foldernya, dia masuk ke aset, masuk ke vendor gitu ya, aset, vendor. Nah itu sesuai hierarkinya, aset gitu ya, slash, baru kita kopikan yang ini, kita Ctrl X, kita pastekan di sini seperti ini ya, kita save. Oke. Ini tidak usah diubah karena ini CDN. Nah ini juga kita ubah, ini kita buka kurung kurawal 2 kali terlebih dahulu, lalu aset, buka kurung, petik. Ini kan lokasinya di sini ya, di public aset, di bagian CSS SBA. Nah di sini ya, jadi kita tulis terlebih dahulu atau kita ketik aset slash. Nah baru ini di blok sampai sini, kita Ctrl X, kita pastekan di sini, save. Nah gitu ya. Ya di bawah ini juga ada ya ini. Oh bukan, ini masih yang lama ya. Coba kita hapus saja ini ya, body. Kita tekan shift, ditahan sambil tekan bawah tadi ya, kita hapus, delete sisa ini ya, hit sama HTML. Kita save, kita buka notepad lagi ya, kita kopikan body ini sampai ketemu body tutupnya ini. Nah ini ya, nah itu kita copy, pastikan tidak ada yang tertinggal ya, kita paste. Body penutupnya ada, body pembukanya juga ada ya. Harusnya ini sudah bisa sih, coba kita, oh belum, ini kita linkkan seperti tadi ya, ke kurung kurawal, aset, petik, aset, baru masuk ke vendor ini, tekan sini. Ini juga sama, intinya ini aset ini mengarah ke public ya. Selesai ya, kita save,
jangan kita arahkan ke login terlebih dahulu ya. Oh ya, untuk login seperti ini. Kita copy kontainer ini ya. Ini kita udah buat base template-nya ini ya. Sampai ketemu tutupnya ini mana. Nah, sini. Kita Ctrl X. Baik, tadi kita udah cut ya. Ini kita buat yield di sini ya. Yield buka kurung konten aja ya. Tutup. Oh, kita nggak usah tutup. Biar saja kita save. Nah, lalu ini kita pergi ke out, login ya. Kita extendnya ke clean tadi ya. Ini di mana gitu kan? Ini ada di layout, clean ini ya. Bakalan manggil base template-nya itu. Kita jangan hapus ya dulu. Kita enter lagi sekali. Kita buat komentar di sini ya. Tekan kontrol tanda tanya ya. Nah, ini kita kasih komentar batas gitu ya. Lalu kita pastekan tadi yang udah di Ctrl X. Pastekan sini, kita save. Nah, ini ya. Kita mau copy juga kita mau copy dari name-nya ya. Coba kita cek ini name-nya mana. Nah, ini. Nah, ini coba kita buat name-nya terlebih dahulu. Atau form action dulu ya. Ini metodenya sama actionnya. Kita copy di sini ya, sini. Kita copy, kita masukkan ke formnya kita ini ya, form template. Nah, di sini kita spasi sini ya, setelah user ini. Kita save. Name-nya menyesuaikan dengan yang bawah ya. Ini email. Ini email. Bawahnya password. Password mana password? Nah, ini password ini ya. Password mana password? Sini kita kasih name password. Nah, ini kan A ya, tapi kita ubah jadi button biar bisa disubmit ini. Type-nya submit. Sama ini radio buttonnya kita checkbox ini. Kita copy name-nya juga ini. Mana ini? Remember. Nah, ini ya, name-nya remember ya. Coba kita copy. Kita pastekan di checkbox-nya mana ini? Di name-nya di sini ya. Yang ada input ini. Custom checkbox. Ini di bagian input, ini kita pastekan sini, kita save. Harusnya ini udah. Coba kita refresh nih. Nah, ini ada 2 karena kita belum hapus di bawahnya ya. Ini harusnya gambar ini ya. Nah, itu gambar.
Sejauh ini kita udah berhasil ya, tapi coba kita hapus dulu ya. Ini kita minimize saja. Kita hapus dulu yang di bawahnya. Kita hapus yang bawahnya ini. Forget password juga kita mungkin belum bisa setting sekarang ya. Kita hapus saja. Save. Sejauh ini sudah berhasil kita ya. Oke. Ini udah diintegrasikan. Kalau ini coba kita refresh lagi. Nah, itu template yang di bawah tadi yang lama hilang ya, udah kita hapus. Baik, ini untuk login ya. Sekarang coba ke dashboard ya. Harusnya masih kosong. Nah, ini putih ya, tidak error. Rootnya ada tapi kosong gitu ya. Langsung saja, ini login udah selesai. Ini base template-nya tadi ya. Kita close. Nah, ini dashboard ini ya. Untuk di layout admin, kita buat base namanya admin. Nanti si dashboard ini extensinya ke admin ini. Kita buka lagi text editor kita, lalu kita open di situ ya, si indeksnya ini. Indeks apa namanya, seret situ ya, bisa juga, atau open juga bisa. Nah, seperti ini. Oke, ini kita close saja. Kita udah selesai di login. Hampir sama ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan di sini. Coba ini kita copy terlebih dahulu, atau kita copy yang ini ya, clean ini, kurang lebih deh. Pastekan di sini. Kita copy dulu ini ya, aset SB adminnya ini. Kita ganti, mungkin kurang lebih sama, cuma ada sedikit perbedaan ya. Coba kita Ctrl Z terlebih dahulu. Sepertinya ini mengarah ke tempat yang sama ya. Font Awesom, ini font Google ini ya, CSS. Oke, udah sama ini. Mungkin di bagian scriptnya ini agak sedikit beda ini, seperti ini. Bawah, nah ini agak banyak di sini ya. Coba kita copy saja. Pastekan. Nah, ini agak banyak ya. Satu-satu ya tadi. Kita buka, kurang berawal 2 kali ya. Aset. Kita pastekan ke sini. Ini juga ya. Set. Pastekan. Ini juga kita paste di sini. Oke, udah ya. Asetnya sudah,
kontennya. Sepertinya juga hampir sama ya. Background. Wah, agak sedikit berbeda ini. Coba bodinya kita ganti ID ya. Kalau di sini kan ke kelas ya. Ini kita ganti, tekan. Lalu wrapper ini ya. Kita copy saja lah ini. Wrapper ini. Ini kita ubah dulu ya. Bukan kita ubah, maksudnya kita copy ke dashboard.php itu yang udah kita buat tadi ya. Ini lumayan banyak ya filenya, kodenya ini. Sepertinya di sini. Kita copy, kita pastekan ke dashboard. Ya, kita extend dulu. Extends ke layout admin ya. Add section, namanya konten ya tadi. Konten ini dapat dari mana gitu? Dari yield yang ada di base template nya. Nah, ini dia ya. Coba kita buat end sectionnya. Ini section. Nah, kita pastekan sini. Nah, ini ya. Coba ini kan banyak gitu ya. Coba kita pisah-pisah gitu, karena ini jika digabungnya di satu ini banyak gitu jadinya. Atau seperti ini saja. Kita Ctrl Z terlebih dahulu. Kita kembali ke admin ini ya. Ini coba kita Ctrl Z terlebih dahulu. Tahu? Ininya kita terus kita pastikan di sini. Nah, dari footer coba atau dari atas ya. Kita ke atas terlebih dahulu. Biarkan ya. Nah, dari sidebarnya kita cari ini. Mulanya di sini, tutupnya di mana ini? Sidebar ini ya. Dengan memisahkan menjadi komponen ini lebih mudah kita ya. Ini Ctrl X, kita pindah, kita buat ini ya, include di komponen saja. Names, components, sidebar ya. Kita save, kita buat di luar saja ya. Ini teman memasukkan ke folder juga bisa. Out yang kita tutup dulu. Ini di view, klik kanan, new folder ya harusnya. Tapi kita bisa langsung buat seperti ini. Components, lalu sidebar.plate.php ya. Nah, seperti ini. Kita pastekan di sini, kita save. Lalu di bagian admin ini lagi. Ini kontennya ya. Nah, ini top barnya kita pisahkan juga ya. Kita masukkan ke komponen. Cari sampai ketemu tutupnya. Nah, ini ya, top bar. Kita Ctrl X. Kita buat include components top bar ya. Kita save. Sini new file top bar.plate.php ya, enter. Lalu pastekan sini, kita save, kita close aja yang udah dibuatnya. Lalu apa ini?
Nah ini kontennya ya. Mungkin sekarang kita pergi ke footernya saja langsung. Nah ini footernya. Footer, kita Ctrl X, kita include kan langsung di sini. Include components footer. Kita ke components, klik kanan, new file, footer.blade.php ya. Kita pastekan sini. Nah untuk footer ini kan ada tahun ya, biar tahunnya otomatis ya, kita tidak perlu rubah itu, ada otomatis ke update ya. Kita ambil tahun yang sekarang itu real time gitu ya. Sini kita buka dua kurung awal ini ya, lalu date, lalu di sini ya. Nah seperti ini ya. Sepertinya sudah. Ini dashboard masih kosong ya. Nah di sini ini kan kita udah buat komponennya. Dan coba kita pergi ke ini, isinya harusnya ada di bagian sini ya, container fluid ini. Coba kita copy saja di sini ya, container fluid. Kita cari ini endingnya di mana ini ya, penutupnya itu. Sepertinya udah dekat. Ya ini ya, container fluid, ada komennya itu ya. Ctrl X. Nah di sini kita yieldnya, yield konten ya. Kita save. Kita ke dashboardnya ini di sini. Kita pastekan sini, kita save ya. Extension udah benar ya. Udah benar. Coba kita cek di browser ya, harusnya ini udah bisa ini. Bismillah saja. Oke, dia bilang ada ini salah ya. Harusnya tidak pakai S. Di mana itu kita cek di line 62 ya. Dia di mana ini, di admin.blade.php ya. Admin.blade.php ini base template-nya si dashboard. Harusnya tidak pakai S ini ya. Kita save, kita refresh kembali. Nah ini udah bisa ya. Jadi ya, tinggal kawan-kawan edit sedikit ini. Silakan diotak-atik. Ini ada table sini ya. Ini kan kita tidak ambil tadi ya, tinggal kawan-kawan kasih table di bawah ini langsung bisa ya. Atau ini ada komponen-komponen dari SBadmin yang udah dibuatin seperti ini, chart ini ya, donut chart ini, ada button juga ya, searching, ini ada logout sini ya. Nah ini ada model juga, atau enggak keluar ya model. Nah ini drop down ya. Oke mungkin segitu dulu ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Insyaallah bakalan kita bantu ya.